Pemirsa, para pecinta kesehatan, tentu sudah sering dengar bahwa daun sirsak bermanfaat untuk melawan kanker. Ternyata, berdasarkan beberapa penelitian di laboratorium atau in vitro, menunjukkan bahwa ekstrak daun sirsak memiliki potensi membunuh sel kanker tanpa merusak sel-sel sehat. Itu karena kandungan zat aktif yang disebut asetogenin. Oleh karena itu, tak mengherankan bila ada produk dari farmasi yang memanfaatkan kehebatan daun sirsak tersebut. Ada yang dikemas dalam bentuk cairan, ada pula yang dalam kapsul. Lengkap dengan rincian kandungannya, dosisnya, maupun manfaat produk tersebut. Begitulah, khasiat daun sirsak sudah menjadi komoditi. Jangan-jangan, kita masih meremehkan potensi daun sirsak ini. Pemirsa, khasiat daun sirsak itu bermacam-macam, tidak hanya membantu penyembuhan kanker saja. Di samping itu, dalam kondisi tertentu sebaiknya tak baik memanfaatkan daun sirsak ini, karena ada risikonya. Mari kita simak penjelasan di video ini sampai tuntas, sehingga kita tak perlu ragu lagi untuk memanfaatkannya. Pemirsa, kita perlu pahami bahwa pada daun sirsak itu mengandung senyawa-senyawa penting. Kombinasi dari senyawa-senyawa ini berkontribusi pada berbagai manfaat kesehatan kita. Berikut adalah beberapa kandungan utama dalam daun sirsak. Alkaloid, senyawa ini memiliki sifat anti kanker dan dapat membantu melawan sel kanker. Flavonoid, berfungsi sebagai antioksidan yang dapat melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Tanin, memiliki sifat astringen dan dapat membantu dalam mengatasi diare serta masalah pencernaan lainnya. Saponin, dikenal memiliki efek antimikroba dan dapat membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Asam lemak, kandungan asam lemak tak jenuh dalam daun sirsak dapat bermanfaat untuk kesehatan jantung. Vitamin dan mineral, daun sirsak juga mengandung beberapa vitamin dan mineral yang penting untuk kesehatan, seperti vitamin C dan kalium. Ada subscriber yang sempat bertanya, ini sirsak jenis apa? Karena ada beberapa varietas. Ya, memang ada jenis sirsak madu, sirsak hijau, sirsak putih, sirsak jantan, maupun sirsak hibrida. Semua jenis sirsak itu, daunnya memiliki kandungan sama, meskipun berbeda kadarnya. Namun, yang paling sering kita jumpai adalah sirsak hijau. Kulitnya berduri dengan warna hijau, daging buahnya putih dan berair. Rasanya asam manis segar. Kalau yang manis beneran, itu namanya jus sirsak dicampur gula dan susu kental manis. Pemirsa, ternyata, banyak perkebunan sirsak di berbagai negara. Di Amerika, Afrika, Brazil, Kuba, Filipina, Malaysia. Di Indonesia tersebar cukup merakyat, terutama di Jawa, Bali, dan Sumatera. Kita selayaknya tak meremehkan khasiat daun sirsak ini. Dari beberapa penelitian sudah cukup jelas hasilnya yang menunjukkan potensi besar dalam pengobatan berbagai penyakit. Berikut ini adalah beberapa temuan utama dari penelitian ilmiah mengenai daun sirsak. 1. Daun sirsak sebagai anti kanker. Beberapa penelitian laboratorium menunjukkan bahwa ekstrak daun sirsak memiliki potensi untuk membunuh sel kanker tanpa merusak sel-sel yang sehat. Zat aktif yang disebut asetogenin dipercaya sebagai komponen utama yang memiliki sifat anti kanker ini. Zat aktif tersebut dapat menekan pertumbuhan beberapa jenis kanker, seperti kanker payudara, prostat, pankreas, dan usus besar. Cara kerjanya, yakni menghambat produksi energi di dalam sel kanker, itu yang menyebabkan kematian sel tersebut. Banyak orang melaporkan bahwa mereka menggunakan teh daun sirsak sebagai pendukung pengobatan kanker. Beberapa menyatakan bahwa mereka merasa lebih baik dan mengalami penurunan ukuran tumor setelah rutin mengonsumsi ramuan ini,
meskipun hasilnya bervariasi. 2. Daun sirsak bersifat antiinflamasi dan analgesik. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ekstrak daun sirsak memiliki sifat antiinflamasi yang kuat. Sebuah studi yang dilakukan pada tikus menunjukkan bahwa ekstrak daun sirsak dapat mengurangi peradangan dan bertindak sebagai pereda nyeri alami. Inilah yang membuat daun sirsak memiliki potensi sebagai pengobatan untuk penyakit-penyakit yang terkait dengan peradangan, seperti artritis. 3. Daun sirsak sebagai antidiabetik. Penelitian pada hewan memperlihatkan bahwa ekstrak daun sirsak dapat membantu menurunkan kadar gula darah. Efek ini dapat membantu penderita diabetes dalam mengontrol kadar gula darahnya. Zat yang terkandung dalam daun sirsak membantu meningkatkan sensitivitas insulin dan memperbaiki fungsi sel beta pankreas yang memproduksi insulin. Beberapa pengguna mengaku bahwa setelah mengonsumsi ekstrak daun sirsak secara teratur, tekanan darah mereka menjadi lebih stabil, dan mereka merasa lebih sehat secara keseluruhan. 4. Daun sirsak sebagai antimikroba dan antiparasit. Penelitian juga menemukan bahwa daun sirsak memiliki sifat antimikroba dan antiparasit, yang dapat melawan berbagai bakteri, virus, dan parasit. Misalnya, ekstrak daun sirsak telah terbukti efektif melawan bakteri Salmonella typhi dan Staphylococcus. 5. Daun sirsak memiliki efek pada tekanan darah dan kesehatan jantung. Sebuah studi menemukan bahwa ekstrak daun sirsak dapat membantu menurunkan tekanan darah pada hewan percobaan. Ini menunjukkan potensi manfaatnya dalam mencegah hipertensi dan menjaga kesehatan jantung. 6. Daun sirsak memiliki efek neuroprotektif. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa daun sirsak dapat membantu melindungi sistem saraf dari kerusakan oksidatif. Hal ini membuka peluang daun sirsak untuk digunakan dalam pengobatan penyakit neurodegeneratif seperti Alzheimer dan Parkinson. 7. Daun sirsak memiliki efek anti-ulcer. Beberapa penelitian pada hewan menunjukkan bahwa ekstrak daun sirsak dapat melindungi lapisan lambung dari kerusakan dan membantu dalam pengobatan tukak lambung. Beberapa testimoni menyebutkan bahwa daun sirsak membantu meredakan masalah pencernaan, seperti diare atau kembung. Pemirsa, meski cukup banyak penelitian yang positif, penting untuk mencatat bahwa penggunaan daun sirsak sebagai pengobatan harus dilakukan dengan hati-hati dan tidak menggantikan terapi medis yang sudah terbukti. Misalnya mengonsumsi herbal daun sirsak yang dikemas dalam kapsul, tetap perlu mengikuti petunjuk yang disajikan. Jangan sampai minum berlebihan, karena ingin cepat sembuh. Berlebihan itu bagaimana? Misalnya minum daun sirsak dalam bentuk kapsul 3 kali sehari, tapi sekali minum 5 butir. Itu berlebihan. 1 kapsul isinya kira-kira 1 gram, setara dengan 5 daun sirsak sehabis dipetik. Kebayang, bila minum 15 butir sehari, berarti mengonsumsi daun sirsak 45 lembar. Apabila berlebihan, ini ada efek samping yang tak kita inginkan. Beberapa kajian memperlihatkan bahwa penggunaan secara berlebihan malah bisa menyebabkan rasa mual, muntah, maupun diare. Di samping itu, kandungan daun sirsak rupanya juga berinteraksi dengan beberapa jenis obat. Sehingga, disarankan agar tidak mengonsumsi daun sirsak dalam bentuk apapun, apabila mengonsumsi obat-obatan yang berkaitan dengan obat diabetes, Parkinson, gangguan ginjal, atau gangguan hati. Tak hanya itu, ibu hamil dan menyusui juga sebaiknya tidak mengonsumsi daun sirsak. Hal ini karena informasi mengenai keamanan dan efektivitas konsumsi daun sirsak sebagai obat herbal pada ibu hamil dan menyusui belum memadai. Cara orang tua dulu, nampaknya lebih menyukai merebus daun sirsak untuk mengobati berbagai gejala sakit, seperti keluhan nyeri, mengatasi masalah pencernaan, maupun kebiasaan untuk menjaga kesehatan. Kita juga dapat memasaknya sendiri, dengan cara sebagai berikut. Rebus air 4 atau 5 gelas sampai mendidih. Lalu masukkan kira-kira 20 daun sirsak yang sudah dicuci, dan biarkan sekitar 15 menit dengan api kecil. Hal ini akan membantu melepaskan nutrisi dari daun sirsak ke dalam air. Dalam kondisi hangat, silakan disaring,
dan air rebusan daun sirsak tersebut siap diminum. Tapi, bukan untuk diminum semuanya. Minumlah segelas saja, atau kira-kira 100 ml. Sebaiknya minum air rebusan itu setelah makan. Bila ingin ada rasa aromatik, baik juga ditambahkan air perasan jeruk nipis. Ditambah sesendok madu, itu lebih bagus. Awali dengan minum segelas saja dulu. Dan, jangan lupa membiasakan minum air putih sehari minimal 2 liter. Apabila merasa nyaman, hari berikut dan seterusnya 2 kali sehari. Namun, bila merasa ada efek samping yang dirasakan, sebaiknya hentikan dulu sebagai upaya berhati-hati. Sebab, ada kajian mengenai efek samping karena pengobatan dengan air daun sirsak ini. Misalnya, ada perubahan suhu tubuh meningkat, yang disebabkan oleh senyawa daun sirsak yang bisa mengubah proses metabolisme tubuh. Efek paling umum pada orang yang minum rebusan daun sirsak yaitu dehidrasi. Hal itu terjadi karena reaksi senyawa dari daun sirsak membuat tubuh mengeluarkan seluruh racun dengan melalui keringat dan urin. Akibatnya, keseimbangan cairan tubuh akan mengalami gangguan. Oleh sebab itu, tubuh akan membutuhkan lebih banyak cairan. Apabila tidak diatasi dengan banyak minum air putih, maka tubuh bisa mengalami dehidrasi. Pemirsa, apakah ada yang punya pengalaman atau kebiasaan dalam minum air rebusan sirsak? Mungkin menggunakan kapsul daun sirsak atau teh daun sirsak. Apa ada efek sampingnya? Alangkah baiknya ditulis di kolom komentar, agar banyak pemirsa yang memahaminya. Kayaknya tidak perlu terlalu khawatir. Sudah cukup banyak kajian, penelitian, yang diungkapkan. Sehingga, potensi daun sirsak untuk pengobatan pun sudah menjadi komoditi, meskipun kita seringkali tidak tahu persis bahwa suatu obat memanfaatkan unsur-unsur yang diambil dari daun sirsak. Mari, kita biasakan menjaga kesehatan secara alami. Jangan lupa subscribe channel ini, supaya tidak ketinggalan informasi kesehatan berikutnya. Terima kasih.